itu contohnya. Yang empat ini tadi itu harus disertai dengan taubatan nasuha. Ciri ketiga Bapak Ibu dosa besar itu kata Imam Al-Ghazali, pelaku perbuatan tersebut harus dikenakan hukuman fisik. Misalnya kalau orang itu Bapak Ibu mencuri, diapain? Dipotong tangannya. Bayangkan kalau diterapkan di Indonesia, banyak gak yang buntung Pak? Oh banyak itu. Gedung DPR penuh yang buntung itu Pak. Dan banyak bupati, wali kota, gubernur itu buntung tangannya Pak. Karena karir tertinggi seorang pejabat itu jadi narapidana kan? Gitu. Bapak Ibu tahu berapa? Satu partai minta setoran kalau Bapak Ibunya dia mau jadi seorang gubernur. 300 miliar Bapak Ibu. Ya. Jadi nggak mungkin orang kiri kayak saya jadi gubernur, nggak mungkin Pak. Ya, kalau nggak punya duit sebanyak itu Bapak Ibu sekalian. Makanya begitu jadi pejabat, pikirannya apa? Balik modal. Ya kan Pak Bu? Itu. Nah itu Pak. Jadi kalau kita berbuat dosa begitu, hukumannya seperti itu. Nah ciri keempat Bapak Ibu, dosa besar itu, perbuatan itu Bapak Ibu berdampak meluas. Tidak hanya terjadi pada pelakunya, tapi juga terjadi pada orang yang tidak berbuat. Contohnya yang sekarang lagi banyak terjadi Bapak Ibu, zina. Bahasanya sekarang diubah, namanya selingkuh. Zaman kita dulu ada namanya kumpul kebo Bapak Ibu ya. Sekarang istilahnya halus Pak, living together. Enggak zina, living together ya. Padahal istilahnya apa? Zina ya. Nah kalau zina itu terjadi atau selingkuh terjadi Bapak Ibu, anaknya lahir, maka anak itu nasabnya tidak ikut bapaknya. Nasabnya ikut ibunya. Dan anak itu Bapak Ibu sekalian tidak mendapat hak waris tuh. Istri saya tukar cerita Pak, karena guru di SD, ketika terjadi perselingkuhan Bapak Ibunya entah siapapun itu, limbung keluarganya, perceraian terjadi, korban pertama siapa Pak? Anak. Kehilangan sosok ibu, kehilangan sosok ayah, ya kan? Jadi Bapak Ibu, orang yang tidak berbuat apapun kena dampak dari perbuatan kita. Clear ya Bapak Ibu? Nah kalau perbuatan kita masuk 4 kategori itu, dia disebut sebagai dosa besar. Harus dibarengi taubatan nasuha. Itu namanya at-taubah. Paham Bapak Ibu? Di atas at-taubah, kata Imam Al-Hujwiri, ada namanya Bapak Ibu al-inabah. Al-inabah itu adalah kembali dari dosa kecil menuju kecintaan kepada Allah. Jadi kata kuncinya dosa kecil. Tadi misalnya saya tadi melihat tadi ya, atau misalnya ibu-ibu tanpa sengaja bohong ya, tanpa sengaja ngerumpi, misalnya begitu Bapak Ibu, maka itu termasuk dosa kecil. Tapi ingat, dosa kecil bisa jadi dosa besar. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani dalam Nasaihul Ibad, ada 5 situasi yang membuat dosa kecil jadi dosa besar. 1, diulangi. 2, dinikmati. Ya, semula astagfirullah Pak. Lama-lama alhamdulillah. Iya kan? Itu namanya dinikmati. Yang ketiga, dianggap remeh. Sudah deh, nanti dengan sholat 5 waktu beres semuanya itu. Nah, itu ngeremehkan Pak. Yang keempat Bapak Ibu, diduplikasi, dicontoh oleh orang lain. Dan yang kelima, pelakunya itu punya kedudukan istimewa di masyarakat, baik karena status sosial atau karena status keilmuan. Contohnya Pak, yang berbuat itu Pak RT, itu dosanya lebih besar ketimbang warga biasa. Ada Pak RT di sini? Rasain ya. Pak RW lebih besar lagi Pak. Apalagi ketua takmir ya. Tambah berat itu Pak. RT di Jogja itu dibayar, digaji Pak 300.000 per tahun Bapak. RW 500.000 per tahun plus baju batik 2 setel Bapak Ibu itu ya. Nah jadi Bapak Ibu, baik dosa kecil, dosa besar harus
tinggalkan menuju kecintaan kepada Allah. Maka Bapak Ibu ada doa nih, bagus banget doa ini. Kalau Bapak Ibu bisa ngamalin, saya pribadi suka ngamalin doa ini Bu, Bapak. Ini doa dari diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Imam Nasai. Ya. Sama-sama nggih, saya tuntun Bapak Ibu ikuti, siapa tahu Bapak Ibu bisa menghafalkannya dengan cepat nggih. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amali yuqarribu ila hubbik. Sekali lagi nggih Bapak Ibu, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wa hubba amali yuqarribu ila hubbik. Silakan dicari doanya kalau mau jadi Google ya. Allahumma inni as'aluka hubbaka ya Allah, aku mohon kecintaan, ya kan? Anugerahi aku kecintaan kepadamu. Wa hubba ma yuhibbuka, dan kecintaan pada orang-orang yang mencintai. Ya. Yang ketiga, dan kecintaan pada amal-amal yang mendekatkanku pada cinta. Yang belum hafal tinggal ini rekam di channelnya Mas Amr ini, ya. Nanti Bapak Ibu tinggal buka channel beliau, jangan lupa subscribe, like and share. Kita doakan bisa nyanyi Atta Halilintar Bapak Ibu ya. Tinggal ditonton, dibaca ulang-ulang. Seminggu hafal Pak ya, insya Allah hafal. Supaya apa Pak? Supaya kita ini beribadahnya ringan, bukan karena terpaksa, tapi karena cinta. Ayo, masjid kita ini kalau bertambahnya Ramadan, tambah jamaahnya tambah banyak atau tambah berkurang? Hah? Mestinya kalau melihat wajah bapak-bapak ini sudah konsisten ini mestinya ini. Ya kan? Nggih, kalau usia sebapak ini mesti sudah konsisten, istiqomah mestinya kan? Sudah nggak naik turun lagi mestinya usia bapak ini. Tapi nggak tahu ya. Nah, tapi yang terjadi seringkali Bapak Ibu bertambah Ramadan jamaahnya makin menyusut. Kenapa? Karena dianggap berat, tidak ada cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, di level yang paling tinggi kata Imam Al-Hujuiri namanya adalah al-aubah. Al-aubah itu adalah meninggalkan sifat kelemahan kemanusiaan kita menuju kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Tentu dalam batas-batas kemanusiaan kita, ya. Contohnya Bapak, Allah itu Maha Pemberi, maka kita juga harus rajin memberi, tentu dalam batas kemanusiaan kita, ya. Allah pemaaf, berarti ibu-ibu kalau marah sama suami lebih banyak maafnya, jangan lama-lama, ya. Dan banyak kelemahan-kelemahan lainnya. Makanya Bapak Ibu kalau ada orang yang bertanya, loh kok Rasul berzikir, beristighfar, bertaubat? Iya, tapi taubatnya beliau itu bukan di level 1, level 2, di level 3, al-aubah. Clear ya Bapak Ibu? Nah, ini uraian yang bisa saya sampaikan karena Ramadan ini tarawih nggak bisa lama-lama Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan doa kita semuanya Bapak Ibu minimal taubatnya itu level berapa tadi Pak? Level 1 atau level 2. Syukur-syukur naik ke level 3. Ya, tinggalkan dosa besar, tinggalkan dosa kecil. Insya Allah Bapak Ibu di penghujung Ramadan menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu Bapak Ibu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan sehat selalu, sehat fisiknya maupun sehat kantongnya Bapak Ibu ya. Ya. Yang di sini kantongnya tipis, saya doakan segera tebal. Ya, perkara isinya kartu dan kertas gak masalah. Yang penting dompetnya tebal dulu Bapak Ibu sekalian. Begitu, saya tutup. Yang benar dari Allah, yang salah karena kelemahan saya selaku manusia. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.